Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Zahra dengan 123 16153. Saya dari kelas 3E program studi PGMI. Nah, baiklah, di sini saya akan menemukan mata kuliah dari konsep dasar dan materi matematika yang diampu oleh Bapak dosen Zulkarnain. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama. Di sini saya ada satuan berat dan luas konsep 2. Kemudian ada satuan panjang konsep 3, Romawi desimal, sifat persegi panjang, dan luas dan piling persegi panjang. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu satuan berat dan luas konsep 2. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh soal dari 45 desigram dibidik ke dekagram. Nah, langsung saja penyelesaian kita menggunakan konsep Dakota, di mana nilai tempat satuan pada soal adalah 5. Angka 5 sebagai nilai satuan, masukkan ke lubang di dekagram. Jadi 5 di sini. Kemudian angka 4 sebagai nilai puluhan, masukkan ke lubang gram. Nah, kemudian karena satuan berat yang ditanya adalah dekagram, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan dekagram. Jadi kita meletakkan 0 itu di dekagram, tapi kita bisa membuat kotaknya lagi, kemudian masukkan angka 0-nya di sini. Nah, maka jadi konversi dari 45 dekagram adalah 0,45. Jadi konversi dari 45 desigram adalah 0,45 dekagram. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai Dakota satuan berat. Saya akan melanjutkan Dakota satuan luas. Jadi sama, tapi memang satuannya ada yang berbeda. Nah, di sini saya mengambil contoh dari 65 dekameter titik-titik hektameter. Nah, yang kita ketahui, kita menggunakan konsep Dakota. Nah, nilai tempat satuan pada soal adalah 5. Angka 5 sebagai nilai satuan, masukkan ke lubang dekameter. Jadi kita masukkan dulu angka 5 ini ke kolom dekameter. Maaf, dekameter. Nah, angka 6 sebagai nilai puluhan, masukkan ke lubang deka. Nah, kemudian karena satuan luas yang ditanya adalah hektometer, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan hektometer persegi. Nah, jadi kita buat lagi kotaknya, kita ulang kembali. Memang sudah betul bahwa 5 kita letakkan di dekameter, 6-nya kita letakkan di dekar, kemudian kita letakkan 0-nya itu di sini karena kita masukkan ke kolom dakon hektameter. Jadi konversi dari 65 dekameter persegi adalah 0,65 hektometer persegi. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya, ya ini ada Dakota satuan panjang. Nah, yang diketahui Dakota satuan panjang yaitu kilometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, di sini saya mengambil contoh dari 23,5 dekameter titik sentimeter. Nah, penyelesaiannya kita di sini menggunakan konsep Dakota. Nilai tempat satuan pada soal adalah 3. Nah, angka 3 sebagai nilai satuan, masukkan ke lubang dekameter. Jadi kita masukkan angka 3. Kemudian angka 5 sebagai nilai desimal, masukkan ke lubang meter. Nah, kemudian angka 2 sebagai nilai puluhan, kita masukkan ke lubang hektometer. Kemudian
karena satuan panjang yang ditanya adalah cm, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai cm. Yang kita ketahui cm di sini. Jadi kita masukkan angka 0 sampai ke cm. Jadi 1, 2. Nah, jadi konversi dari 23,5 dekameter adalah 23.500 cm. Nah, untuk materi selanjutnya di sini ada Romawi ke desimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan contoh konsep dalam bentuk desimal. Nah, karena materinya adalah Romawi ke desimal. Nah, di sini saya menggunakan konsep pertama. Tulis dalam bentuk desimal. Saya mengambil contoh dari M, D, L, X, Y. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya penyelesaian aturan penulisan bilangan Romawi. Jawab. Karena di sini saya menggunakan contoh dari M, D, L, X, Y. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Dari M ini adalah angka 1000. Maka kita masukkan 1000. D-nya ini adalah 500. Maka kita tambahkan dengan 500. Untuk L-nya ini adalah 50. Sedangkan X itu adalah 10. Sedangkan V itu adalah 5. Nah, kemudian kita jumlahkan dulu. 1000 ditambah 500 ditambah, karena ini puluhan dua-duanya, jadi kita langsung tambahkan. 50 ditambah 10 adalah 60. Ini karena satuan, kita tambahkan 5. Langsung saja kita jumlahkan. 1000 ditambah 500 ditambah 60 ditambah 5 adalah 1565. Jadi bentuk desimal dari MDLXP adalah 1565. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya lagi di sini ada sifat persegi panjang. Nah, di sini sifat persegi panjang itu ada 6. Nah, saya akan menjabarkan satu persatu. Dari yang pertama, persegi panjang memiliki 2 pasang sisi berhadapan. Nah, kita garis ya persegi panjangnya. Kita garis. Nah, oke, kita letakkan sudutnya A, B, C, D. Oke. Nah, persegi panjang memiliki 2 pasang sisi berhadapan dan saling
Oke, di sini ada sisi yang kita ketahui persegi panjang memiliki dua pasang sisi berhadapan dan saling sejajar. Apa tuh? Di sini ada sisi A dan B. Oke, pertama sisi AB. AB ini sama dengan C dan D. Nah, C dan D. Kemudian di sini ada sisi A dan D dengan D dan C. Oke, sisi A dan D, kemudian D dan C. Nah, yang dapat kita lihat memang sama sejajar dan juga saling berhadapan. Inilah sisinya, sisi AB dan CD, kemudian sisi AD dan BC. Nah, itu untuk sifat persegi panjang yang pertama. Di sini ada sifat persegi panjang yang kedua, dan kita di sini akan coba saya lakukan. Kita letakkan sudutnya A, B, C, D. Nah, ini untuk siku-sikunya. Nah, karena sifat kedua dari sifat persegi panjang itu adalah memiliki 4 sudut yang 90 derajat atau disebut dengan sudut siku-siku. Yang mana sudut siku-sikunya? Yang ini sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, di mana nilainya itu adalah 90 derajat. Oke, A adalah 90 derajat, B 90 derajat, C 90 derajat, D 90 derajat. Jadi sudut dari persegi panjang itu memiliki nilai yaitu 90 derajat. Untuk sifat persegi yang ketiga, di sini ada yang namanya persegi panjang memiliki dua diagonal yang sama panjang. Nah, kita buktikan ini persegi panjang. Kita letakkan A, B, C, dan D. Nah, ini, oke, ini untuk diagonal 1 dan kemudian ini untuk diagonal 2. Nah, persegi panjang memiliki dua diagonal yang sama panjang. Yang mana tuh? Nah, diagonal yang pertama memiliki dua diagonal yang sama panjang. Yang mana tuh? Nah, diagonal yang pertama ini ada A dan C. A dan C. Kemudian diagonal yang kedua di sini ada B dan D. Nah, sudah terbukti bahwa persegi panjang itu memiliki dua diagonal yang sama panjang, A dan C, kemudian B dan D. Oke, untuk sifat persegi yang keempat, di sini ada persegi panjang memiliki 4 sisi. Nah, persegi panjang memiliki 4 sisi. Oke, sini sudut A, B, C, dan D memiliki 4 sisi. Nah, gimana tuh sisinya? Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Jadi pertama, sisi yang pertama itu ada A dan B. Kemudian sisi yang kedua ada B dan C. Sisi yang ketiga ada C dan B. Kemudian sisi yang keempat ada B dan A. Maka dikatakan bahwa sifat persegi panjang itu memiliki 4 sisi. Nah, kemudian yang kelima,
persegi panjang memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Persegi panjang memiliki sisi yang sama panjang. Oke. Dimana itu adalah sifat dari persegi panjang, sama juga si A, B, C, dan D. Persegi panjang memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Oke. Di mana tuh sisinya? Nah, ya ini sisi A, B sama dengan AB sama dengan C dan D. Sama panjang kan? AB, C dan D. AB sama dengan C dan D. Kemudian yang kedua, sisi A dan D, B dan C. Jadi panjang dari A dan D itu sama dengan B dan C. Jadi sisi A dan D sama dengan B dan C. Maka disebut dengan persegi panjang memiliki sisi yang berhadapan yang sama panjang. A, B, C, D, A, D, B, C. Oke. Nah, untuk sifat sisi persegi panjang yang terakhir di sini ada diagonal persegi panjang saling membagi dua sama panjang. Oke. Nah, diagonal persegi panjang saling membagi dua sama panjang. Nah, ya ini adalah A, C, dan B dan D. Jadi ketika persegi panjang itu dilipat ataupun dibagi dua, itu sama nilainya, yaitu A, C, kemudian B dan D. Nah, itulah mengenai sifat persegi panjang. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang sifat persegi panjang itu memiliki 6 sifat dan sudah dijabarkan per sifatnya. Nah, baiklah, untuk materi yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai luas dan keliling persegi panjang. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu luas. Luas persegi panjang. Nah, yang kita ketahui, luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Di sini saya mengambil contoh dari soal. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 12 cm dan lebar 5 cm. Berapa luas persegi panjang tersebut? Oke, kita akan selesaikan dari soal tersebut. Nah, yang kita diketahui panjang persegi panjang atau yang disebut dengan P di sini adalah 12 cm. Lebar persegi panjang atau namanya adalah L dengan 5 cm. Kemudian ditanya luas persegi panjang. Penyelesaiannya kita hapus dulu karena memang tidak cukup. Ya. Penyelesaian.
Yang kita ketahui, luas persegi panjang sama dengan P dikali L. Kemudian kita masukkan P-nya berapa? P-nya adalah 12 cm. Lebarnya adalah 5 cm. Maka 12 dikali 5 adalah 60 cm. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 60 cm persegi. Oke, itu untuk luas persegi panjang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keliling persegi panjang. Nah, yang kita ketahui rumus dari keliling persegi panjang itu adalah 2 kali P tambah L. Oke, di sini saya akan mengambil contoh soal. Sebuah persegi panjang memiliki 8 cm dan lebar 3 cm. Berapa keliling dari persegi panjang tersebut? Nah, kita terus dulu yang diketahui. Maaf. Lebar dan lebar 3 cm. Berapa keliling dari persegi panjang tersebut? Nah, kita terus dulu yang diketahui. Maaf. Diketahui panjang persegi panjang dengan lambang P itu adalah di sini 8 cm. Sedangkan lebar persegi panjang atau dengan disebut R itu ada 3 cm. Yang ditanya, berapa keliling persegi panjang tersebut? Oke. Kita hapus dulu karena memang tidak cukup. Seperti biasa, penyelesaian. Keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali P ditambah L. 2 dikali P-nya adalah 8 cm ditambah 3. 2 dikali 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi 2 dikali 11 adalah 22. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 22 cm.
meter. Oke. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 22 cm. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang sudah dibahas, baik dari materi yang pertama sampai ke materi yang terakhir. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.